Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Tilawah Ramadan SD Muhammadiyah Kelas Malang Jiwan. Bersama saya kelas kali ini Dewi Nurhayati dan selaku wali murid juga di kelas 1 dan kelas 5. Kali ini narasumber kita adalah seorang psikolog dan kali ini juga tema kita adalah penggunaan gadget yang sehat selama pembelajaran daring. Pemirsa, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, saya akan membacakan kurikulum vitae seorang narasumber kita. Beliau adalah Ibu Umi Hani Eptilia, Sarjana Psikologi Magister Pendidikan. Beliau beralamat di Gatak, Kartosuro, dan pekerjaan beliau adalah selain ibu rumah tangga, juga seorang dosen, konselor, dan terapis. Beliau berpendidikan S1 Psikologi dan S2 Manajemen Pendidikan. Moto beliau adalah Bismillah dengan asmamu kita berbuat. Baik pemirsa, kita langsung saja memulai podcast kita hari ini. Selamat datang Ibu Lia Hani Eptilia. Selamat datang di podcast Ramadan SD Muhammadiyah Plus Malang Jiwan. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Jadi gini Ibu, sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19. Nah, yang biasanya anak-anak sekolah pada masuk sekolah sekarang harus belajar di rumah. Nah, mau nggak mau kita semuanya harus memakai gadget, pembelajarannya secara online, daring, dan semuanya harus melalui handphone. Mau nggak mau semuanya harus melalui handphone dan anak-anak pun kayaknya tidak bisa lepas dari handphone itu. Saya selaku wali murid juga, selaku di sini juga, kayaknya banyak keluhan juga Ibu dari wali murid, dari hampir semua wali murid di Indonesia, insya Allah. Itu bagaimana Ibu itu buat menyikapi pembelajaran saat pandemik ini? Seberapa pentingkah penggunaan gadget ini untuk anak-anak SD, untuk anak-anak sekolah? Terima kasih, semoga sehat selalu para pemirsa di rumah. Apapun profesi Anda semua, dan saya membutuhkan informasi ini, entah itu untuk persiapan, entah itu informasi maupun untuk keluarga sendiri. Tetapi kenyataannya bahwa anak-anak milenial ini tidak bisa dilepaskan dari gadget atau alat-alat elektronik yang berkenaan dengan online gitu. Online ya. Bahkan mereka seringkali lebih pintar anak-anaknya daripada bapak ibunya pakai HP ini. Iya benar ya. Bagus-bagus bapak ibunya tante anaknya yang lebih pintar buka-buka dan download. Iya. Dan ini menjadi fenomena tersendiri untuk anak-anak terutama usia SD. Nah, kita akan bincangkan beberapa hal karena SD ini ada SD besar, ada SD kecil. Di mana SD ini menjadi pertimbangan berat karena ada di rentang usia 7 tahun pertama di awal tahun kelas 2 itu ya, di situ selesai di kelas 2 7 tahun pertamanya, dan 7 tahun kedua mereka mencapai usia 12 tahunnya di SD juga gitu. Dan ini selesainya di SMP, di mana usia-usia itu sangat rentan dengan efek sikap kemudian hari bertahun-tahun berikutnya, termasuk bagaimana pola asuh keluarga. Nah, seberapa penting di gadget ini buat anak-anak SD? Saya sampaikan bahwa dari beberapa ahli, dari beberapa penelitian yang ada begitu, sebenarnya dikatakan penting itu tidak penting. Bahkan beberapa negara melarang anak-anak SD sebelum usia sekian tahun gitu ya, sekian 2 tahun, 12 tahun ke atas mereka tidak pegang gadget. Semacam itu. Hanya saja untuk beberapa negara yang memperlakukan online, ini mau nggak mau anak-anak harus pegang gadget seperti itu, pemirsa. Nah, ketika sekolah-sekolah atau pemerintah menerapkan sistem gadget ini atau sistem online ini pasti sudah banyak pertimbangan. Tinggal bagaimana kita bekerjasama dengan sekolahan tentang pengaturan proses waktu untuk bergadgeteria begitu. Nah, pentingnya seperti apa? Saya sampaikan tadi sudah bahwa tidak penting begitu sebenarnya, karena kondisi negara sudah pemerintah sudah
sudah sangat memberikan pertimbangan banyak sekali dan sekolah sudah memutuskan untuk pakai online dimanapun, maka kita sebagai orang tua sekali lagi harus konsisten dan memilih kebijakan di rumah, bukan kalah sama anaknya mestinya. Nah, kalau begitu kata penting ini sebenarnya kita juga bisa mengalihkan anak-anak atau memberikan menu kepada anak-anak untuk memilih beberapa alternatif kata hiburan atau kata kesenangan untuk anak-anak, game, YouTube gitu kan ya. Nah, di sini ada konsistensi, ada kesepakatan yang perlu dipertimbangkan, nanti kita akan bicarakan di akhir. Hanya saja kata penting ini perlu digarisbawahi bahwa yang memang anak-anak milenial ini tidak bisa dipisahkan dari Gadget. Kan memang anak-anak ini memang dunianya dunia online ya. Dunia online. Mereka sekali sentuh itu bisa macam-macam, bahkan lebih pintar daripada orang tua yang saja. Kalau pro kontra gadget di usia SD itu bagaimana Ibu? Kalau pro kontranya jelas berkenaan sama efek ya. Efek pro kontra pertama kita akan bahas di efek fisik. Di efek fisik ini kalau yang pro, anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah. Kemana-mana gitu ya. Kemudian mereka jauh lebih terawasi ketika di rumah gitu. Asalkan orang tua juga nyaman. Karena banyak sekali anak-anak terkena siksaan fisik orang tuanya gitu ya, karena tidak mau kerjakan daring. Entah orang tua yang tertekan oleh sekolah, ada beberapa sekolah yang mohon maaf setelah beberapa peneliti itu meneliti ke sekolah-sekolah, ternyata cara guru menyampaikan kepada orang tua itu membuat orang tua tertekan gitu, sehingga anak itu ditekan, jangan sampai mereka bikin malu keluarga, bikin begini gitu. Padahal anak-anak usia SD ini mohon maaf umur sampai 10 tahun itu dimohon untuk beberapa peneliti membuktikan bahwa untuk anak laki-laki terutama itu tidak ada paksaan untuk duduk dan mereka harus bagaimana harus menjawab seperti ini dan berbagai ancaman gitu. Sekali lagi bahwa anak-anak laki-laki dengan perempuan ini punya punya kebiasaan, punya karakter yang berbeda ketika menangkap sebuah ancaman. Sekalipun tidak selalu, karena anak perempuan pun ketika saudaranya laki-laki, atasnya kayak anak saya ini perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Jadi yang nomor 4 ini perempuan masa laki-laki gitu ya. Dan dia lebih pintar melompat pagar ketika di usia 4 tahun daripada emasnya gitu. Nah ini bisa menjadi bagian yang berbeda ketika menerapkan kata pro kontra gitu. Nah pro kontra sendiri kalau di segi fisik, satu tentang mata. Di informasi yang kami terima dari beberapa dokter di Soloraya itu menginformasikan per Oktober itu sudah ada 4 anak yang mengalami degenerasi makula. Jadi di Soloraya ini sudah ada 4. Ini anak-anak dengan kondisi kecacatan atau kebutaan di gangguan di tengah. Jadi ketika lihat orang tidur jarak 2 meter, 1 meter itu 1 atau 2 orang datang atau berdiri gitu, dia hanya melihat 2 titik saja dan dia nggak lihat yang lain, titik saja, titik terang cuma 2 gitu, dan itu dia nggak lihat yang lain, gelap semuanya. Nah ini menjadi pertimbangan secara fisik ya. Dan secara fisik lagi radiasi gadget jelas, apalagi kadang sering anak-anak itu ketiduran nonton YouTube, bukan hanya yang nonton YouTube ya. Nah ini menjadi bagian kerusakan otak yang luar biasa. Juga ketika anak-anak tertidur dan gadget diletakkan di dada, itu juga bagian yang dengan dokter jantung, dokter syaraf jauh lebih paham daripada saya, di mana itu gangguannya juga sangat luar biasa. Jadi beberapa informasi, beberapa penelitian berkenaan dengan THT gitu ya, kemudian otak dan sistem syaraf, juga jantung gitu. Dan ini menjadi imunitas yang rendah kalau secara fisik ketika anak-anak tidak terarah atau memiliki jeda penggunaan gadget yang sangat minim gitu. Nah secara fisik demikian. Sedangkan pro-nya untuk secara fisik dan tadi di rumah, kemudian mereka juga secara fisik mereka itu knowledge-nya juga terbantu begitu ya, dengan berbagai informasi-informasi. Saya gabungkan fisik dengan kognitif gitu.
dan mereka sudah mempunyai berbagai informasi macam-macam begitu, termasuk seks ya, termasuk seks dini, termasuk informasi-informasi tidak seharusnya yang mereka dapatkan begitu. Kalau dari sisi psikologi jelas efek dari kerusakan sistem fisik tadi, emosinya terganggu, tekanannya luar biasa, cepat lelah yang pasti ya, Iya. cepat lelah, kemudian ketika ada suara keras memanggil, misalnya namanya Sinta, misalnya Sinta begitu, maka dia bilang apa sih, langsung main. Jarang sekali anak-anak apa mama, jarang sekali karena dia sudah begini gitu. Apalagi orang tua dengan kondisi ketika dia pakai film direbut begini keluar, itu langsung ada perang dunia ketiga gitu ya di antara keluarga. Nah ini bisa saya sampaikan bahwa di situ ada beberapa efek-efek psikologi secara kontranya. Banyak sekali orang tua di beberapa negara menghindari anak-anak untuk bermain gadget gitu. Nah, sisi lain di psikologi sendiri, di sisi kejiwaan sendiri, anak-anak cenderung akan senang main game dan apa gitu. Mereka akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengatur. Kalau game itu kan sesukanya dia ngatur gitu ya. Iya, jadi suka. dia maunya bunuh sana bunuh sini, dan ini tingkat kriminalitas di beberapa negara pengguna gadget luar biasa, termasuk Indonesia. Juga ketika YouTube mereka hanya penikmat saja. Jadi ketika disuruh untuk membantu mengerjakan sesuatu, apa respon, namanya jatuh gitu, logo doang gitu, karena dia terbiasa untuk melihat atau nonton saja, jadi tidak terbiasa untuk respon, untuk mengambil gitu atau menolong gitu. Nah ini menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika efek psikologi kita gabungkan dengan perilaku, moralitas, etika, sosial dan sebagainya. Kalau pro-nya secara psikologi, anak-anak kejenuhannya mereka terbantu. Jadi kalau di rumah terus, jujur mereka tidak akan kuat gitu. Dan efek orang tua dengan kondisi pandemi ini terbukti beberapa penelitian dan kondisi orang tua itu mereka ini cenderung cepat emosi karena mereka panik, jangan begini gitu ya, setengah tahun pertama di pandemi itu dan setahun lah gitu. Nah ini anak-anaknya juga ketika anak-anak susah sekali nggak boleh main dan itu tetap main, orang tua tuh punya kepanikan nanti kalau kena begini gitu. Akhirnya orang tua sendiri imunnya jadi rendah, emosinya luar biasa, merasa bahwa anaknya sudah dikasih tahu tapi tidak mau begitu. Apalagi pada saat di awal-awal kemarin di 10 bulan pertama atau setengah tahun pertama pandemi itu banyak sekali masyarakat yang menganggap itu sangat negatif dan hina untuk penyakit COVID gitu, sehingga sering kali dilempari. Saya juga jadi tim psikososial di RDMC di Jawa Tengah, terutama di Solo Raya, sehingga kasus-kasus yang kena pandemi dilempari oleh tetangga-tetangganya itu sangat banyak sekali. Nah ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dari kata pro dan kontra. Di sisi lain, dari fisik sama psikologi saja akan mengembang untuk kasus-kasus sosial, untuk kasus-kasus yang lain. Jadi kalau dari sisi pro kontra, saya pikir kebijakan orang tua dan sekolah itu menjadi pertimbangan yang sangat urgent gitu. Saya orang tua, saya mau ngapa ya sama anak, tapi yang pasti bapak sama ibu harus kompak. Kalau nggak kompak, pakai kompak ada bapak, diem aja ya, jangan bilang sama papa. Kalau bapak yang bilang sama mama, diem aja di sini. Ini anak yang bukan dua ini kebakaran gitu ya. Jadi anak itu balik ke keluarga nanti. Karena sekolah ini walaupun mereka ada yang masuk cuma 1 jam, kebiasaan-kebiasaannya dari 2 jam ya, saya lihat beberapa sekolah di Solo Raya yang sempat masuk, tapi untuk hal-hal yang penting atau untuk anak-anak yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP gitu, 9 SMP itu SMA begitu, itu seringkali tetap kembali ke keluarga. Jadi kekuatan cinta bapak ibu ini jadi pro kontra itu balik lagi ke orang tuanya dan keluarga gitu. Nomor 1 ya Bu ya. Berarti sangat itu banget ya Bu, yang sangat urgent sekali, sangat bahaya sekali gadget itu buat anak-anak ya Bu. Saya sampaikan tadi bahwa di poin 1 dan 2 kata bahaya itu balik ke kebiasaannya. Jadi kalau kata gadget semacam itu, kalau ternyata nanti di keluarga ada kesepakatan. Boleh kerjain dulu sampai selesai, papa nanti lihat misalnya.
atau mama nanti lihat ada kok beberapa orang bapak yang di kantor atau kerja gitu ya, nanti kirimnya papa dulu, buktiin dia kirim baru boleh lihat YouTube. Tapi bapaknya itu ada cuma nggak lihat, oh oke, nggak lihat itu bener apa nggak penting gitu. Jadi buat bukan dari bapak atau sosok ayah itu tidak care dengan anak ini kualitasnya betul apa enggak, itu udah gitu. Karena begini, laki-laki dan perempuan punya frontalis otak depan itu berbeda. Jadi kalau laki-laki itu lebih ke logika dan controlling ya, Allah berikan begitu memang. Sedangkan ke perempuan, di perempuan itu Allah berikan emosi positif sama negatif di frontalis, di otak depan. Jadi ketika menerima informasi melalui panca indera, maka yang direspon pertama kali itu sangat berbeda ibu sama bapak. Makanya sering kali berantem ya bapak sama ibu ketika menanggapi sesuatu hal yang tentang anaknya gitu. Kok anak ini sama misalnya seperti itu kalau bahasa Jawa. Kalau bapak nggak penting sudah ngerjakan, anak sudah merespon sudah cukup. Nggak apa-apa. Nah, buat ibu kadang-kadang sering kali ini ku izin malu kalau salah sekolah atau salah semua gitu. Nah ini menjadi silakan kesepakatan orang tua tidak di depan anak untuk ditangkap. Balik lagi ke kebijakan keluarga begitu. Begitu ya Bu ya. Baik Bu Lia dan pemirsa Kilau Ramadan, kayaknya obrolan kita sangat menarik sekali ya Bu ya, dan kayaknya nggak akan ada habisnya kalau sudah ngomongin tentang gadget ini. Nanti kita akan sambung di sesi kedua pemirsa. Ibu Lia terima kasih sekali sudah hadir di Kilau Ramadan SD Muhammadiyah Plus Malang Jiwan. Insya Allah nanti kita akan bersama lagi di sesi kedua ya Ibu ya. Baik pemirsa, sekian dulu podcast Kilau Ramadan kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di sesi kedua. Terima kasih sudah menyaksikan Kilau Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.